Bagus sih, tapi kok halo bro, welcome back to my channel, welcome back to my video. Dan di video kali ini gue mau bahas tentang satu sepatu brand lokal buat Indonesia yang kemarin sempet panas-panasnya dan memutuskan untuk rebranding. Ya kalian tahu pasti buat yang ngikutin sepatu, dan buat yang belum tahu, ya ini Sempak. Nah, nih Sempak ya. Jadi buat yang belum tahu, Sempak ini adalah rebrandingan dari sepatu yang namanya dulu Campes atau Campes nyebutnya, ya gue nggak tahu nyebutnya apa. Kayak sih Campes ya, kita nyebut Campes aja ya. Dan mereka rebranding jadi Sempak. Nah, kali ini gue mau membahas tentang artikel pertamanya mereka, yaitu yang sebutannya, ya kalian bisa baca sendiri lah ya, ini NTXTZ. Sebenarnya ada nama aslinya, nanti kita akan lihat. But sebelum itu kita mau bahas tentang kotaknya dulu. Ya kalau kalian lihat nih kotak ya, ini langsung jadi nilai minus pertama dari gua. Dia ngirimnya nggak pakai double box, jadi ya kalian lihat nih hancur banget kotaknya, bentukannya sudah nggak karuan ya. Ini dari pertama kali datang. Lalu di depan ada artikel mereka, The NTXTZ. Lalu di sebelah kanannya kosong. Di sebelah kiri ini ada nama artikel yang sebenarnya, yaitu NTOTZ. Ya, Sempak The NTOTZ. Ini gua ngambil yang strawberry milk, ukuran 41 cm, itu kalau nggak salah 26,5, yang jatuhnya true to size. Dan ini juga ada gambar ininya, kurang lebih sepatunya kayak gimana. Next, di bawah ada namanya, yaitu Sempak. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat, buka ke dalam, ini sepatunya gue udah keluarin btw, jadi tinggal dalamnya doang. Pertama ada ini tag nempel di sepatunya, ada tag-tagan Sempak begini, Sempak. Lalu next ada greeting cards yang ya agak useless sih, cuma ngasih lihat begini dong, tulisan Sempak sama Sempak dan sepatunya. Lalu ada lagi itu, kita dapat stiker gua sih dapat 2 sih kalau nggak salah ya. Dan ini yang sempat bikin gua salah mengira, ini ada shoe papernya. Nih panjang banget nih kalau kalian bisa lihat ya. Ini ya kalau kalian lihat, ini ada gambar-gambar sepatunya. Dan karena pertama kali mereka menyebut, waktu pas mereka masih nama Campes, mereka itu menyebut kalau mereka itu adalah apa yang nyebutnya ya, bootleg, atau sepatu bootleg, atau sepatu yang bukan meniru. Jadi bootleg dari sepatu yang band lokal juga, terkenal juga. Mungkin itu sih band pertama yang gua tahu. Kalau mereka nyebutnya bootleg dari Mata Angin. Nah, kalian tahu lah pasti itu apa ya. Dan ya gue kira sepatu ini itu pertama, artikel pertama mereka ini bootleg dari sepatu kolaborasinya si Mata Angin ini juga, tapi ternyata bukan. Setelah kalau kita ngecek-ngecek di Instagram Sempak ya, dan ya ternyata bukan. Dan mereka bilang artikel pertama, dan langsung kolaborasi dengan 5 influencer yang terkenal di Instagram. Nanti mungkin akan gue kasih lihat di Instagramnya Sempak ya. Dan langsung kita masuk ke sepatunya. Dan ya, ini dia sepatunya. Gue ngambil yang ya tadi kayak sudah di artikel, ini yang strawberry milk warna pink, karena nggak tau, gue suka aja gitu warna itu sama pink tuh, kayak warnanya bagus gitu kalau saya digabungin. Nah sekarang mari kita bahas, ini gue ambil satu aja ya, dan mari kita bahas sepatunya. Dari luar ini bahannya pakai kanvas 12 oz mereka nyebut ya. Lalu ya ini yang buat beda, dia nggak pakai tali,
mereka pakai sistemnya velcro, yang menurut gue nggak ada masalah sih sama sepatu-sepatu velcro, cuman banyak orang yang merasa kalau sepatu velcro itu kayak sepatu anak-anak ya, dan ya setuju, waktu pas gue kecil pun gue juga pakai sepatu yang velcro, bayangkan. Lalu di logonya sini dia pakai bahan suede di bagian luar dan dalam. Nah, ini juga menjadi salah satu kontroversi sih, logonya Sempak ini. Banyak yang bilang, banyak banget, hampir banyak, bukan banyak lagi sih, udah kayak hampir semua orang bilang kalau ini adalah logonya Mizuno. Nah, nih. Tapi kalau menurut gua dibilang mirip sih enggak. Ini ya lebih mirip Sempak gitu. Lebih mirip celana dalam gitu loh. Ya kan nih, kalau kalian lihat nih logonya. Dan ya, ini lebih mirip celana dalam daripada logonya Mizuno menurut gua. Lalu next, di belakangnya ada sentuhan juga. Semoga-moga kelihatan. Ini ada kayak macam puat-tap gini dari bahan suede. Dan logonya juga mirip Sempak, mirip celana dalam gitu. Jadi artikel pertama ini penuh dengan model celana dalam. Lanjut, ini yang menarik buat gua ya, karena ini warnanya pink. Biasanya kan kalau orang kalau bikin sepatu tuh warnanya kalau nggak putih, hitam, ya kan, abu-abu gitu ya. Nah, ini ada warna pink, dan setahu gua ada 7 warna lagi selain warna pink ini. Ada Magico Ibiniu kalau nggak salah ya. Ntar mungkin akan gua kasih lihat juga warna-warnanya ada warna apa aja. Dan ya, ini di dalam velcro-nya ini ada tulisan, ya kalau nggak kelihatan mungkin nanti akan gua detailin. Di sini ada artikelnya, nama artikelnya yaitu Sempak NTXTZ. Nah, itu ini yang menurut gua menjadi apa ya, bumerang sih buat Sempak, buat orang jadi nggak pengen beli sepatunya gitu ya. Penamaannya itu loh, meskipun emang NTOTZ-nya itu ada artinya, dimana mereka bilang kalau the NTOTZ ini adalah never tell others the zero, dimana menghargai proses meskipun tujuan orang berbeda-beda. Di Shopee-nya mereka sih mereka menyebutkannya seperti itu, cuman penamaannya aja sih yang menurut gue agak sedikit frontal, atau mungkin tidak disukai oleh banyak orang, karena banyak orang bilang itu kasar gitu kan ya, kalian tau lah ya. Lalu ini di dalamnya mungkin nanti akan gue detailing. Di dalamnya itu ada tagnya, disitu ukuran 41. Coba sebentar, mungkin gue sambil gue buka aja kali ya. Nah, ini ada tulisan Sempak size 41, made in Indonesia kan, buatan Indonesia, euro 26,6 cm. Nah, dan ya itu aja sih, dan ada logo Sempaknya juga di sini ya. Terus kita masuk ke dalamnya ini surprisingly enak menurut gua, karena dalamnya ini dia pakai bahan mesh di bagian belakangnya sini. Jadi waktu pas kalian masukin kaki ke bagian sini, misalkan nggak pakai kaos kaki tuh nggak bakal bikin lecet, dan menurut gue masih nyaman pakai. Cuman sayangnya meshnya hanya sebagian, cuma sampai di bagian sini ya doang nih, sampai di bagian sini udah. Tapi untungnya di dalamnya ini dikasih bahan empuk nih, bahan sini nih empuk, jadi kalau kalian nggak pakai kaos kaki pun menurut gue akan nyaman, karena gue kemarin juga sempat nggak pakai kaos kaki dan ini nyaman masuknya ya. Dan yang jadi nilai plus banget buat gue adalah ini insole dari Mr. Gateski. Ini nggak ada obat sih, ini menurut gue salah satu insole terbaik. Ini insolenya empuk banget. Dari beberapa insole Gateski yang gue punya, insole Mr. Gateski yang punya, dan menurut gue ini salah satu yang paling empuk, karena insole Mr. Gateski itu selalu ada improvement menurut gue di setiap sepatu. Gue punya yang campus edisinya kolaborasi sama Isawani Games, itu mungkin nanti akan gue bahas di video berikutnya. Dan ya, ini menurut gue lebih oke sih, dengan ada detail-detail Mr. Gateski-nya nih di bagian depannya sini. Dan bahan luarnya sini surprisingly enak nih. Ini beda sama bahan
Mr. Getski biasanya. Gue juga punya Insomma yang gue beli langsung dari Mr. Getski-nya, dan ya bahannya beda. Ini bahannya lebih enak ya. Nah itu jadi nilai plus. Dan yang jadi nilai plus lainnya buat gue adalah outsole-nya. Ya mohon maaf ini kotor karena gue coba beberapa kali, dan ya kalau kalian bisa lihat ya, mungkin nanti akan gue gue detailing pakai yang udah bersihnya mungkin kalau misalnya gue niat ya. Nah ini moddingannya udah custom, custom sempak punya, dan mirip logo otak, bukan logo ya, mirip otak gitu ya kalau kalian lihat nih detailnya. Ini menurut gue nilai plus sih, maksudnya mereka baru mulai dan mereka sudah berani untuk mempunyai moddingan sendiri. Tapi yang gue sayangin hanya untuk artikel yang ini, dan untuk artikel selanjutnya itu mereka balik kayak waktu pas mereka pakai nama campus atau campus, dimana pakai bahan dasar moddingannya tuh moddingan Adidas Superstar kalau gue nggak salah. Yang itu yang tahu boleh komen nanti di bawah. Nah ini sampai udah ada 3 artikel baru dari Sempak sejak video ini dibikin ya, cuma ini doang yang moddingannya moddingan custom gitu loh ya. Dan kalau gue bilang bagus, apakah nggak ada minus? Tentu ada menurut gue. Yang pertama itu adalah bahan kanvasnya itu sendiri, dimana bahan kanvasnya ini kalau kalian perhatiin nih, mungkin nanti akan gue detailing juga kalau misalnya nggak kelihatan. Bahan kanvasnya itu gampang banget nempel sama debu. Ini gampang banget nempel debu, jadi kalian nggak bisa sembarangan simpan, nggak bisa sembarangan naruh. Mungkin kalau kalian punya kotak untuk nyimpan sepatu, kalian taruh di situ, atau enggak ya kalian taruh di kotaknya lagi gitu kan. Ini karena ini bahannya gampang banget nempel debu gitu ya, jadi sesekali harus dibersihin. Yang kedua adalah bahan dari velcro-nya itu sendiri. Di sini gue belum pakai ini sepatu, sebenarnya gue sering pakai ini sepatu untuk gue sepedaan, dan setiap kali pakai nothing happen sih, maksudnya kayak dibuka gini ya kan, buka gini biasa. Tapi lama kelamaan bahan ininya nih, velcro itu kan ada 2 sisi ya, ini yang buat ngelekatin, ini yang buat ini yang nempelnya. Nah bagian yang nempelnya ini, kalau kalian lihat nih, nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Kalau nggak kelihatan ya nanti akan gue detailin lagi. Ini agak udah berantakan, padahal gue baru pakai beberapa kali, mungkin 5 kali 6 kali ya, mungkin sekitar segituan baru gue pakai. Dan nggak cuma di satu, di semuanya ya. Ini mungkin minusnya velcro juga sih, tapi ya mungkin kalau mau bikin sepatu begini mungkin bisa diperhitungkan untuk bahan velcro ininya sih, biar ini kalau kalian lihat nih berantakan begini nih, gue lihat dari sini ya kayak nggak betah gitu ngeliatnya berantakan ya. Overall itu sih untuk penamaan artikel di sini untungnya sih ketutupan ya, jadi gue sedikit tidak mempermasalahkannya, karena kayak kalau lihat di sepatunya ya nggak akan kelihatan nama artikelnya. Cuman kalau ditanya ini artikelnya apa, nama sepatunya apa coy ya, gue nggak enak nyebutnya gitu loh. Jadi kayak ya sayangnya nggak cuma di sepatu ini doang. Untuk artikel selanjutnya, artikel keduanya yang mirip sama ini tapi dia makin model tali, itu juga penamaannya agak nggak banget sih menurut gua. Mungkin ada pasarnya, tapi ya ini bukan pasar gua. Tapi kenapa gua ngambil sepatu, karena enak banget. Salah satu bukti kalau sepatu ini enak, tentang kalau kalian lihat nih ya, ini gue putar-putar gini juga bisa nih sebenarnya, cuma ya kotor. Bisa diputar-putar gini karena dia bahannya kanvasnya cuma 1 lapis gitu loh. Jadi ini kalau ini bahannya yang depannya langsung nembus ke kanvasnya nih. Nah itu nilai, ada plus ada minus ya menurut gue. Ya gue sih suka-suka aja, jadi lebih fleksibel, jadi lebih enak juga. Tapi ya mungkin akan lebih cepat jebol kalau udah sering pakai, kita nggak tahu. Ini gue baru pakai beberapa kali doang ya, mari kita lihat nanti gimana ya. Dan minus lainnya menurut gue ininya sih, ya mungkin akan ada yang bilang ya ini juga ujung-ujungnya diinjek gitu ya, tapi ya
ini ada beberapa lem-leman yang nggak rapi sih menurut gue, tapi ya buatan orang gitu kan, bukan bukan buatan mesin, 100% buatan mesin, udah buatan manusia, jadi ya ada human error, dan ini ujung-ujungnya menurut gue juga akan diinjak-injak, jadi nggak bakal kelihatan juga, but ya it's okay. Untuk pemakaian, untuk gue pribadi sih gue suka. Untuk kaki gue, untuk pemakaian kaki gue tuh menurut gue ini nyaman, sepatu nyaman banget, enak, fleksibel banget, karena tadi yang gue bilang ini kanvas itu cuma satu lapis, jadi nggak terlalu kaku-kaku banget bahannya. Tapi kembali ke setiap orang lagi sih menurut gue ya, kembali ke setiap orang lagi, karena gue ngeliat beberapa review sepatu ini juga di YouTube, dan ada beberapa orang yang agak tidak suka dengan sepatunya karena mungkin bahannya velcro, jadi agak kurang fleksibel untuk nyamain ininya, sepatunya, jadi agak agak tidak sesuai dengan bentuk kakinya. Tapi ya semua kembali lagi ke bentuk sepatu sih. Tapi kalau dilihat dari begini, ini sampai kaki lebar pun masih enak sih, karena dia modelnya nggak terlalu lancip di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini kan lumayan lebar nih. Nah, ini menurut gue cocok untuk orang-orang yang kakinya lebar juga sih menurut gue ya. Jadi buat teman-teman yang punya sepatu ini juga mungkin bisa komen di bawah gimana impresi kalian pakai sepatu ini. Mungkin untuk beberapa artikel juga, kayak yang terbaru tuh gue lupa namanya, yang tadi gue bilang yang mirip ini tapi dia pakai tali. Dan artikel terbaru mereka yang halfway ya kalau nggak salah namanya, itu yang modelnya bukan high bukan low tapi setengah segini. Nah itu ya, kalau ada teman-teman yang udah pakai boleh komen gimana kalian menggunakan sepatu ini. Ya sekian dulu video dari gue. Kesimpulannya ini sepatu enak, dan sebelum gue mulai nge-record video ini, gue sempat lihat di Shopee untuk beberapa warna masih ada. Ntar gue akan kasih linknya di bawah, dan harganya hanya 200.000 sekarang. Waktu itu gue beli ini sepatu tuh harganya sekitar 240 tuh kayak diskon. Harga aslinya sih, harga yang total di situ 349 kalau gue nggak salah, dan sekarang turun jadi 200.000. Untuk sepatu 200.000 dapat yang kayak gini sih menurut gue worth it. Tapi ya semuanya kembali lagi ke kalian gitu loh. Dan ini sepatu kayaknya size-nya tinggal nggak banyak sih setahu gue. Jadi buat temen-temen yang pengen, bisa langsung cek ke Shopee-nya Sempak Official saja. Oke? Sekian dulu video dari gue. Segitu aja. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.